melalui stand di tempat, sehingga pembeli hanya customer yang berkunjung. Lalu yang ketiga, pemilik usaha ajik sajikan masih menggunakan sistem pencatatan yang manual dengan ditulis buku, sehingga data rawan hilang dan menyulitkan pemilik dalam mencari informasi data penjualan dalam waktu yang singkat dan akurat. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat sistem yang dapat mempermudah penjualan pemilik acik racikan. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat sistem yang dapat membuat laporan penjualan bulanan. Lalu selanjutnya ada tujuan kerja praktik. Tujuan dari dilaksanakannya kerja praktik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang belum pernah didapatkan di perkuliahan. Lalu yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman baru. Selanjutnya yang ketiga, membantu menyelesaikan permasalahan di tempat dilakukannya kerja praktik. Manfaat kerja praktik. Berikut ini merupakan manfaat yang akan diperoleh mahasiswa setelah melaksanakan kerja praktik. Yang pertama, memaksimalkan potensi mahasiswa. Yang kedua, dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan. Lalu yang ketiga, mengetahui suasana kerja secara langsung. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan survei atau mengamati secara langsung objek dan permasalahan yang terjadi di tempat usaha acik racikan. Lalu yang kedua, metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik acik racikan untuk mengetahui sistem yang akan dibahas dan dirancang nantinya. Selanjutnya ada profil perusahaan. Acik Fried Chicken ini berdiri pada bulan September tahun 2021. Sesuai dengan namanya, stand ini menyediakan makanan utamanya yaitu ayam goreng. Stand ini berlokasi di Jatimakmur, tepatnya di Jalan Antara 4, nomor 76, RT 4 RW 19, Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17413. Nama Acik sendiri merupakan panjang dari Abang Chicken Crispy. Lalu berikutnya ada struktur perusahaannya. Struktur perusahaan Acik Fried Chicken ini terdiri dari pemilik dan karyawan. Yang pertama pemiliknya adalah Bapak Abdul Hardi, lalu karyawannya adalah Ibu Dwi Kurniasi. Berikut adalah foto dari stand Acik Fried Chicken. Lalu kemudian ada use case yang diusulkan. Use case yang diusulkan untuk Acik Fried Chicken ini memiliki dua aktor, yaitu admin dan pelanggan. Untuk pelanggan dapat melakukan input pesanan, melakukan pembayaran, lalu dapat menerima pesanan. Sedangkan untuk admin dapat mengubah menu, melakukan konfirmasi pembayaran, dan melihat penjualan. Setelah penulis melakukan semua tahapan penelitian, maka sistem yang dibuat sudah mampu menangani kebutuhan seperti yang tercantum di identifikasi masalah, yaitu sistem pencatatan yang manual pada acik racikan, menyulitkan pemilik dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat dan akurat, karena masih dalam bentuk tulis buku. Laporan penjualan harian pada acik racikan tidak dibuat setiap hari. Hal ini menyulitkan pemilik untuk memperoleh informasi penjualan setiap harinya. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi dari Acik Fried Chicken ini. Jadi berikut ini adalah tampilan dari dashboard pelanggan aplikasi Acik Fried Chicken. Untuk menunya ada menu home, lalu ada menu keranjang, login, dan checkout. Di menu home ini ada slideshow dari brosur dari produk Acik Fried Chicken, lalu ada menu pencarian, lalu ada download brosur, kemudian di bawah ini ada menu-menunya, lalu di paling bawah ada footer yang berisikan lokasi, kontak dari pemilik Acik Fried Chicken, lalu tentang perusahaannya. Baik, saya akan mencoba untuk membeli barang dari Acik Fried Chicken ini. Jika sudah pernah login sebelumnya, maka user akan dialihkan langsung ke riwayat belanja.
Misalnya saya ingin memesan sayap ayam 2 buah, kita klik beli, lalu lanjutkan belanja, lalu saya beli patas ayam 3. Kalau sudah, kita bisa langsung check out. Nah, nanti di sini akan tampil menu check out yang berisi produknya apa aja, lalu harganya, jumlahnya, dan subharganya. Kemudian nama pembelinya, nomor telepon, dan nanti barangnya mau dikirim kemana. Jadi pengirimannya ini aja sebatas wilayah Pondok Gede saja, agar makanannya tidak basi. Jika sudah, masukkan dulu alamat lengkap pengirimannya. Contohnya seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik check out, maka akan muncul pesan pembelian sukses. Jika sudah, sebentar aku. Saya skip dulu deh, lanjut ke menu adminnya. Berikutnya ada aplikasi untuk adminnya, untuk mengecek tambah barang dan segala macam. Saya di sini login dulu. Lalu di sini ada menu home, ada menu produk, ada menu pembelian, laporan, pelanggan, dan logout. Di menu produk ini, admin bisa melakukan hapus produk, ubah data produk, dan tambah produk. Lalu di menu pembelian ini, terdapat data pembelian pelanggan yang sudah melakukan pembelian. Di detail ini ada detail dari barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan itu. Lalu di menu cek pembayaran ini ada bukti dari transfer dari pelanggan itu. Kemudian ada laporan pembelian. Laporan pembelian ini bisa kita sesuaikan, bisa per hari atau per bulan. Contohnya saya ambil di sini dari tanggal 1 Januari sampai hari ini. Kita lihat. Lalu akan muncul laporan pembelian dari aplikasi Acik Racikan ini. Di sini ada datanya pelanggan Rahman, membeli seharga 41.000, sudah kirim bukti bayar, statusnya. Lalu ada Agus, statusnya masih barang dikirim. Kemudian di sini ada menu data pelanggan yang berisi dari pelanggan Acik Racikan atau user dari Acik Racikan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak R, apa siapa duluan nih? Tolong laporannya ditaruh di chat ya, linknya ya sekarang ya. Oh iya Pak. Terus siapa lagi sih? Heni ya, ini ya. Heni juga ya, peserta ya. Dikasih Pak Adam aja biar saya laporan. Iya di chat aja, taruh di chat itu linknya. Heeh. Mana Raffi laporannya? Taruh di link aja, saya nggak usah di share. Nanti biar di ini kita baca-baca. Dokumennya aja ya, Pak? Dokumen sama logbook sudah ditandatangani kan? Logbook sudah Pak. Ya, ditaruh di ya. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Pak Eri duluan mungkin, silakan Pak Er. Sambil nunggu linknya ini, sambil saya lihat-lihat laporannya juga. Coba buka aplikasinya. Oke.
lagi. aplikasinya. Kok nggak ada linknya? Sebentar, Pak. Halaman loginnya coba ke halaman login. Oh, kamu belum kasih link, coba kasih Belum, link. Pak. Kasih ayo cepat. Ini Ini kok nggak bisa ya, Pak? Viewers, kasih linknya itu. free one ya? Oh, Di share. chat, Nah, kamu itu. paste di chatnya. Ya udah, Pak. Nah, Udah kekirim belum, Pak? oke. Ke aplikasi. Aplikasi. Ya, aplikasi loginnya. Login Ya, admin atau login dari pelanggan, awal. Pak? Admin lah, admin. Oh, admin. Login dulu. Ini, Pak. Ya, ini coba lihat coding ini. Login.php. Ini, Pak. Ini coba, ini di udah gede ya. Coba di mana di sini diperiksa. Kalau sukses lari ke sana, kalau nggak sukses lari ke kalau nggak sukses ngapain gitu. Dari ini, Pak, yang if is set ini. Ya, coba Logika yang jalan. ini. Jadi dia ngambil data dulu, nyocokin dulu dari database-nya, database admin. Jika username dan passwordnya cocok, maka loginnya sukses. Jika tidak, maka akan muncul pesan login gagal. Error, Pak. Gitu, Pak. Kamu koneksi database-nya pakai apa? Pakai MySQL, Pak. Ini saya taruh di atas. Oh, itu. Iya. Root itu apa, root? Root itu kayak akses gitu, Pak. Kayak Access, atau Microsoft Access. Bukan. Akses apa ya? Akses buat masuk ke aplikasinya gitu. Ya, apa itu? Ya. Kayak username password gitu kayaknya, Pak. Oh, username passwordnya mana? Iya. Username. Oh, Passwordnya passwordnya root. dikosongkan, kan, Pak? Hah? Passwordnya saya kosongkan. Iya. Kamu bisa ganti nggak tuh passwordnya? Kok passwordnya kenapa kosong? Biar tidak error, Pak. Biar tidak error. Biar tidak error. Kalau dikasih passwordnya error dia. Kadang-kadang suka nggak bisa, Pak, waktu itu. Kadang-kadang kalau diganti passwordnya nggak bisa. Iya. Kamu bisa ganti tuh passwordnya, itu password awal waktu kita menginstal apa ini, kamu nginstal apa ini kok itu username sama passwordnya ini Di PHP-nya, Pak, di database saya install. di PHP. Iya. Atau nggak kamu mengganti username sama password koneksi? Di sini aja, Di mana kan, Pak? Gantinya di mana? Di sini aja, kan, Pak, langsung di koneksi. Oh, langsung diganti, tapi error tadi. Waktu itu saya coba error sih, Pak, tapi baru sekali dulu. Ya. Coba buka PHP MyAdmin. Udah ada itu. Ya udah ada ya. Bisa nggak kamu gantinya dari sini? Nggak tahu ya. Enggak, Pak. Tuh, kamu catat itu nih satu nih. Jadi username sama password kamu ganti. Catat, kamu nyatatnya di mana? Di Notepad, Pak. Nah, catat dulu, nanti kamu pindahin ke username, password, login diganti gitu. Cara gantinya kamu pelajari, kalau bisa hari ini, kalau enggak ya nanti. Oke, coding lagi. Nah, dipanjangin itu yang nama-nama file kita, kolom apa namanya, navigasinya coba dilebarin. Enggak, navigasinya. Itu.
Dilebarin gitu, Pak. Iya, ini kamu ngetiknya pakai apa ini? Pakai Sublime, Pak. Sublime. Kamu belum ditandatangani pembimbing ini? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Oh, sudah Pak, sudah. Ini apa kecil-kecil tulisannya ya, itu ya. Iya. Tanda tangannya kecil ya. Iya, Oh, Pak. iya. Fotonya kecil. Yang saya lihat itu. Masa tadi ada yang minta izin ke saya, Pak, tanda tangan Bapak yang dari punya teman saya pindahi ya ke kertas saya, katanya. Lah, itu namanya memalsukan. Tiba-tiba muncul. Iya, kalau di pemalsuan ya kita ada tindakan lah ya. Pindahkan katanya, tanda tangan saya dari tempat lain dipindahkan ke punya dia. Gawat juga ini digital ini. Nah, kamu malsuin ini, Raffi? Enggak lah, Pak. Enggak. Dari enggak. Pak Afrinya langsung. Kapan ditandatangani Pak Afri? Tanggal berapa ya? Waktu saya ngumpulin, Pak. Tanggal 10-an kalau nggak salah. Saya ada 2 orang nih baru minta. Cuman Pak Afri ngasihnya di logbook doang, Pak. Pak, maaf putus-putus, Pak. Pak, maaf suaranya putus-putus, Pak. Kenapa tadi? Putus-putus tadi, Pak, suaranya. Suara Bapak. Saya aja. Iya. Yang ini enggak? Hah? Enggak, Bapak doang. Tadi kan Bapak lagi ngomong kan ya? Tapi putus-putus suaranya. Iya, HP saya ditelepon jadi putus tadi. Saya hotspot ini. Ini. Jadi kalau ada yang mobil putus ya, siapa yang mobil tadi? Iya, Pak. Ini coba kamu turunkan template itu, apa yang di kiri ini kan ada template. Turun ke bawah, apa template itu ada beli, ada browser, itu ada apa lagi? Terus ke bawah. Template ini buat masukin CSS-nya doang, Pak. Saya ngambil CSS-nya doang. Ya, kamu pakai apa template-nya? Membuat template-nya pakai apa? Oh, pakai Bootstrap. Pakai Bootstrap ya. Nah, coba ke menu, jQuery. ke aplikasi kamu lah. Ya, aplikasi kamu native, oke. Ini banyak yang pakai framework, dia tinggal template PHP. Kalau kamu itu kan template CSS ya. Iya. Ya, nggak apa-apa sih. Asal jangan PHP-nya template. Coba masuk ke aplikasi kamu. Aplikasi saya. Ini, Pak. Udah. Sudah, Pak.
Oke, ntar ya, ini masih Iya Pak, baik Pak. jadi ini yang ini. Ya ini coba login yang admin tadi. Login admin. Iya. Pas kamu demo tadi nggak ini saya. Ini Pak, Iya, login aja terus. login aja. Ini aplikasinya punya siapa? Punya saya. Iya, punya perusahaannya apa? Oh iya, maksudnya punya itunya apa namanya? Buat saya buat ini buat perusahaannya gitu. Ya, perusahaannya apa? Oh, Acik Fried Chicken, Pak. Hah? Nama Dari perusahaannya mana Acik saya tahu Fried nih? Dari mana orang Chicken. tahu perusahaannya apa ini? Oh iya, Ini belum. bisa untuk apa saja kan ini? Nggak ada nama perusahaannya. Mm-mm. Atau ini Nanti- aplikasinya bersifat umum, bisa tinggal ganti-ganti aja judulnya. Nanti tambahin aja deh di sini, Pak. Atau ada di halaman lain yang menampilkan nama perusahaan di aplikasi kamu, ada nggak? Kalau di admin nggak ada. Kayaknya. Oh, di user ada? Ada yang di user doang. Nah, mana coba di user ya? Apa di admin nggak? Kalau di user kan ada ini, Pak, tulisannya. Selamat datang di Acik Fried Kita Chicken. pas Terus login, ada pas login. logonya. Oh, pas login. Ada nih, Pak, logonya. Itu kan belum login. Login Oh. dulu. Login dulu. Iya. Setelah login, itu ada ya. Ada, Pak. Mana itu kok logout? Oh ya, itu menunya apa aja nih Yang mana, Pak? yang sekarang ini? Dia sebagai apa ini? Ini sebagai dashboard, Pak, sebagai home. Apa? Sebagai dashboard home, Pak. Menampilkan menu-menu produknya. Usernya sebagai apa dia nih? Dia login sebagai apa? Oh, user login sebagai pelanggan. Sebagai pelanggan. Iya. Ini kamu kasih tanda ini lah halamannya. Kalau admin tadi kan ada tulisan admin, kalau pelanggan ada tulisan pelanggan gitu. Selamat datang pelanggan A gitu, Pak. Ya nggak penting di ini di mananya gitu kan, sehingga tahu ini dia sebagai pelanggan. Oh iya, Pak. Siap. Bukan selamat datangnya yang penting, tapi selalu ada gitu di halaman manapun identitas sama identitas usernya itu muncul terus. User dan aplikasi lah, kamu aplikasi juga jangan-jangan di halaman lain ada yang hilang deh. Ya, kalau ada ikonnya seperti itu boleh ikon itu ada terus gitu. Usernya baik, nanti ada di mana gitu. Biasa kan selalu ada itu di ujung admin atau dia pelanggan atau dia. Oh, jadi kayak sessionnya gitu ya, Pak? Dimunculin. Ya nggak tahu saya mau dari session atau dari mana, tapi identitas itu Iya, baik, Pak. itu gunanya apa? Gunanya supaya orang tahu bahwa dia masih berada di aplikasi itu. Coba kamu main Facebook gitu. Iya, Halaman manapun selagi di Facebook kan selalu ada tulisan Facebook kan, nggak pernah hilang kan, ya kan? Apakah dalam tulisan kecil, malah Facebook itu warnanya dia pertahankan terus, di mana-mana warnanya begitu terus gitu. Itu namanya apa? Itu namanya itu kan kamu kan kuliah IMK kan? Iya, Pak. Kuliah IMK, kan? kuliah. IMK kan? Iya. Nah, itu kan salah satu hal yang membuat mudah user memahami itu dia ya. Coba dia belanja gimana coba? Saya tadi nggak lihat. Coba dia belanja. Belanja ya? Oh gitu ya. Iya. Ya coba ya dia beli, dia bayar gimana? Lanjut. Oh, bayar. Bayar. Kalau mau bayar check out dulu, Pak. Iya, check out dia bayar. Lalu muncul menu kayak gini. Oh daerahnya memang Pondok Gede aja bisa.
Iya Pak, supaya makanannya nggak basi Pak. Itu 3.000 Jadi masuk fresh. pakai kendaraan sendiri. Pakai kendaraan sendiri, nggak pakai Gojek itu Pak. Oh, kendaraan. Oh, diantar sendiri ya. Iya diantar sendiri, jadi lebih hemat. Ini franchise gitu ya? Franchise Enggak ya? Sendiri ya? sendiri Pak. Nggak ada cabang-cabang gitu? Enggak Pak, stand di rumah aja Pak, di depan rumah. Udah terus. Kalau berhasil nanti muncul ke nota Pak, masuk ke halaman nota. Oh, bayarnya nggak 11.000? Oh, totalnya itu ya. Silakan lakukan pembayaran. Iya, totalnya di sini Pak, dari barangnya sama ongkirnya. Ke sini deh. Dia udah bayar terus. Dia Kalau udah upload. bayar, Katakan dia dia upload udah bayar. info pembayaran ya, bukti Iya, coba. pembayaran ya, Heeh. contoh namanya. Kalau udah bayar ya, misalnya dana. Nanti kalau sudah bukti pembayarannya, jadi kayak terkoneksi gitu Pak sama admin. Jadi nanti adminnya bisa ngecek bukti pembayarannya gitu Pak. Coba di Terus kita juga bisa lihat pembayarannya bahwa sudah terkirim gitu ke admin. itu 41.000 tadi apa itu? Ini buat contoh doang Pak. Kalau gambarnya kan saya nggak ada di transfer. Ini buat contoh doang. Oh, Transfer. itu transfer pakai apa itu? Pakai dana Pak. Pakai dana kan pakai bank juga ya? Dana itu Dari dana ke dana ya? Bisa kayak ya dari GoPay dana? gitu Pak. Oh kalau Bisa dari ya? dana bisa transfer ke bank. Bisa. Dari dana bisa transfer ke bank. Biasa dari bank ke dana. Oh, dari dana ke bank bisa juga. Bisa. Ada Pakai fiturnya sekarang Pak. aplikasinya. Nah, coba dari admin dilihat. Ini di sini sudah muncul Pak. Detailnya. Ya coba dia Cek pembayaran tuh. kalau Sudah masuk. di apa kan harus diverifikasi ya pembayarannya udah diterima gitu ya. Iya. Oh bisa. Ya, ya coba diverifikasi. Nah, di sini Pak. Contohnya misalnya kayak gini. Kita masukin resinya dulu lalu pilih statusnya. Nanti sudah dikirim apa belum gitu. Ini nanti adminnya yang nentuin Pak. Ya, Statusnya mau lunas atau barang dikirim. Barang ya dikirim lunas. proses. Itu barang dikirim sama lunas di satu tempat ya? Kan Iya. bisa jadi lunas tapi belum dikirim. Ah, gimana itu? Lunas tapi belum dikirim gimana coba? Oh diganti aja di sini Pak. Jadi lunas. Jadi apa? Oh, jadi lunas. Iya. Oh, gitu. Statusnya gitu aja. Proses. Saya pikir antara status bayar sama status pengiriman Jadi nanti di usernya masih lunas doang gitu statusnya Pak. dua status yang Belum dikirim. beda gitu. Jadi resinya belum muncul. Oh, baru ini apa verifikasi pembayaran Anda telah diterima gitu ya. Dia baru lunas doang gitu.
Ya, laporannya coba. Ya baik Pak, sebentar. Ada apa saja? Enggak, bukan laporan yang bisa dicetak di sini. Oh, laporannya belum bisa dicetak Pak, baru bisa ngelihat doang. Apa itu? Pembelian? Mana Iya, coba? laporan pembelian baru bisa ngelihat doang, belum bisa dicetak. Iya, mana coba? Ini Ini apa? Pak, Pembelian tanggal? dari tanggal 1 Tanggalnya tanggal Januari apa? sampai tanggalnya Enggak, kita tunggu, bebas tunggu. milih Pak. Apa? Oh, tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Iya, kita bebas milihnya Pak. Jadi terserah adminnya gitu. Aplikasi itu orang biasanya menilainya itu aplikasi ini bisa apa saja gitu dari laporannya orang lihat apa saja laporan itu maksudnya bisa bisa di apa dalam bentuk PDF nanti dicetak atau dalam bentuk yang ada printnya gitu. Oh iya, baik, nanti saya tambahkan Pak. Itu biasanya bukan ditambahkan, biasanya laporannya yang kita minta tambah-tambah. Kalau kamu ini laporan yang belum ada, sehingga nggak tahu ini apa yang harus ada. Tunggu dulu, di laporan kamu apa aja. Ini laporannya seperti ini doang Pak, tapi belum dicetak Biasanya dulu. orang ada dulu, baru kita minta tambah. Ini kamu Oh, belum ada. Ini laporan pembelian, ini laporan pembelian. Ini maksudnya yang beli pelanggan ya. iya yang beli pelanggan. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Laporan ini apa? Barang yang belum kok barang apa? Yang status ya. Laporan status. Kan status Iya. kamu tadi ada apa tadi? Ada Statusnya lunas, ada lunas, ada yang belum kirim. belum dikirim gitu ya. Iya, Nah, seperti bisa itu nggak kamu Pak. buat laporan yang tapi ini biasanya ngirimnya langsung ya. Jarang Biasanya itu sih yang tinggal, lama ya. oh iya, bisa langsung Pak. Ya, yang belum dikirim itu kamu buat dalam halaman bentuk halaman aja, pesanan yang belum dikirim gitu. Nah, itu Oh dipisah untuk gitu Pak. dilihat sama yang tukang menyiapkan menu, menyiapkan masakannya. Jadi dia bisa cek, oh ini misalkan lagi banyak antri nih 10, mana Iya. yang belum, mana yang udah dia tahu gitu. Oh, berarti bikin menu baru lagi ya Pak, buat pesanan yang belum dikirim sama yang sudah dikirim gitu ya. Iya, biasa Jadi yang dipisah gitu. begini-gini kan begitu. Apa orang dapur itu dia perlu informasi yang belum. Nah, mana yang belum, mana yang belum. Kalau yang laporan tadi itu kamu itu untuk pimpinan. Oh gitu. Yang laporan apa tadi? Pembelian Laporan dari pembelian dari ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. sehingga itu butuh dicetak ke kertas. Kalau yang tadi itu dia bisa lihat dari HP-nya gitu, dia refresh mana aja yang belum dikirim gitu. Ini yang tukang apa? Ini kayak ayam geprek gitu ya? Kayak KFC gitu Pak, ayam goreng tepung. Oh, yang makan di sana ada juga. Nggak ada Pak, kebanyakan bawa pulang. Bawa pulang. Iya, mampir terus bawa pulang. Soalnya tempat buat makan di situnya juga belum ada. Nah, yang tukang buat kan berapa orang? Pemiliknya doang Pak, sama ininya istrinya. Karyawannya itu jadi istrinya Pak. Istri dari Jadi pemilik berapa ini. orang itu? Cuma 2 orang doang. Itu berarti apa tuh perusahaannya itu? Perusahaan ya? Bukan, jadi kayak tempat usaha gitu. Iya, ini Kalau yang perusahaan begini ini kan skalanya besar. sebenarnya kan namanya bukan kafe ini, tapi mencari kayak orang mencari judul skripsi kan, mencari tempat yang bermasalah. Kalau kafe itu kan kamu punya pengalaman kerja yang sesungguhnya di tempat itu kan namanya magang. Oh, saya juga bantu-bantu Pak di situ. Iya, apa komputernya? Kan kamu mau bantu ngapain? Udah ada memang komputernya sana. Belum. Jadi situasi kerja itu kamu nggak dapat pengalaman. Oh, jadi di bagian IT-nya belum dapat maksudnya. Iya, suasana kerja orang yang berbasis komputer
Kamu dapat pengalaman, kemudian kamu menambahkan yang mereka butuhkan di sana gitu. Kalau gini kamu duduk-duduk di sana banyak makan, kamu makanya kita gemuk kamu tuh. Minimal nanti mungkin kita tentukan perusahaannya CP gitu atau apa gitu. Nah, itu baru namanya perusahaan. Kalau ini perusahaannya nggak tahu kan, terdaftar juga enggak. Di UMKM jangan nggak terdaftar juga. Sehingga ini namanya bukan perusahaan, namanya apa namanya itu. CV Boleh ya kan, Pak? mungkin UMKM atau koperasi ya gitu, kan UMKM. perusahaan juga. Tapi ini kan enggak. Sehingga struktur organisasinya kamu aja yang buat-buat. Memang dia punya visi misi. Kamu buat nggak di bab 2 visi misi? Buat, Pak. Nah, kamu yang buat kan? Enggak, mereka. Hah? Yang punyanya, Pak. Keren dong dia tuh, tukang ayam punya visi misi. Woi, tuh kata-katanya. Kan sudah siap jualan, Pak. Hah? Kan sudah siap jualan. Memang dia punya dokumen ini. Oh, laporan. Enggak, ini punya visi misi itu ada kan karena terdokumentasi. Memang dia punya buku tokonya, toko atau kedai ya, buku kedainya itu dia memang ada visi misi. Enggak ada. Nggak ada kan? Ini Buku kamu aja kedainya ngarang-ngarang. By lisan aja sih, Pak. Hah? Lewat omongan aja gitu. Iya. Visi misi itu kan dokumen. Namanya juga visi, masa tidak ditulis? Visi. Tuh. Ya, ini karena nggak tahu ya. Pak. Ya, itu yang nggak layak jadi tempat kerja praktek. Oh, gitu, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Karena apa ini? Karena pandemi ya. Bila perlu kerja prakteknya di rumah aja ya. Membuat aplikasi untuk ibunya di dapur sehingga jumlah belanjaannya tahu dia telurnya kurang berapa, dikeluarkan sama aplikasi ya, kan keren ya. Langsung kamu bantu ibu kamu. Perusahaan ibu kamu nanti di atas ketuanya bapak, di bawahnya ibu. Perusahaan keluarga. Ya kan karena pandemi kan. Karena alasan pandemi. Karena nggak boleh keluar ya. Tapi kan udah boleh di masa kamu keluar kan. Udah. Iya, perusahaan udah buka-buka. Tapi kemana-mana masih ditanyain surat vaksin, Pak. Kamu memang udah ini, apa namanya? Udah vaksin? Baru vaksin pertama doang sih, Pak. Yang kedua belum. Kenapa kamu nggak yang kedua? Belum sempat waktu itu, Pak, waktunya. Wih, kan jaraknya nggak boleh terlalu jauh. Wah, nggak boleh kuliah offline nanti. Iya. Oh, banyak gitu, ini yang belum nih. Semester depan udah offline nih. Orang udah mau yang ketiga lagi, udah mau di booster. Padam, silakan Padam. Oke. Itu masukannya tentang laporan ada di chat ya. Tahun KP-nya masih 2021. Sudah diuji ke pemilik perusahaan, saya lihat di laporannya belum ada ya. Belum ada, jadi ya kamu tambahkan nantilah ya. Iya, Pak. Ya sebetulnya di masa pandemi itu banyak kemudahan ya dari kampus untuk KP di mana saja ya gitu, tapi sayangnya mahasiswa ya banyak yang nggak menyelesaikan dengan baik ya, ada yang memalsukan tanda tangan dan sebagainya ya ini tolong yang hal-hal ginian tuh jangan ditiru lah ya. Yang penting proses KP berjalan, kamu bisa menulis laporan dengan baik ya, itu bagian dari mata kuliah KP gitu ya. Gitu. Gitu. Oke, itu laporan tadi sudah saya lihat. Terus di chat ada satu lagi nih. Landasan teorimu ada 2 ini di bab 3 dan bab 4 ya. Jadi yang di bab 4 tuh mending langsung aja ke analisa dan desain aja, nggak usah kamu kasih pengantar UML adalah apa, sequence diagram adalah apa, mengutip dari pengertiannya nggak perlu ya, Pak? Nah itu ditaruh di bab 3 di landasan teori aja ya gitu ya, kasih pengantar sih nggak apa-apa. Diagram sequence dari aplikasi ini adalah, nah itu ya nggak masalah kalau itu ya.
gitu. Oke, tadi Oke, di baik, Pak. coba lihat aplikasinya. Di aplikasi tadi sudah banyak di review sama Pak Herianto. Oh ini, ya, Ini adminnya, Pak. laporan pembelian. Nah, ini laporan pembelian ini, eh, laporan pengeluarannya ada nggak? Enggak, Pak, hanya status pembelian dari pelanggan aja. Hanya status. Ini kan anu ya, kayak KFC, kok KFC? Kayak apa itu? IPO gitu-gitu ya? Iya, Iya, ya kan? kayak Kayak Sabana gitu, IPO. Pak. Hah? Kayak Sabana gitu. Ya, Sabana, IPO yang gitu-gitu ya. Ini ayamnya ada suppliernya nggak? Apa beli sendiri di pasar gitu? Beli di pasar, Pak. Oh, anu ya, berarti benar-benar mandiri lah ya, nggak ikut Iya. Prancis kayak IPO ya. Dulu kakak kelas Anda pernah bikin yang model IPO, jadi ada supply chain-nya untuk ayamnya juga di waktu KP waktu itu. Kamu harus tambahkan itu pembelian bahan bakunya berapa, kemudian habisnya berapa gitu. Jadi laporannya tidak semata-mata laporan yang terjual. Ini kan laporan yang dijual, ya, Iya. ya Iya. kan? Laporan dijual. Nah, ini nanti Anda tambahkan laporan yang apa? Yang uang Anda yang Anda keluarkan untuk belanja, ya untuk belanja bumbu, belanja ayam, kemudian dan sebagainya ya. Nah, itu di ini dikombinasikan dengan pemasukan. Kalau Anda jual kan berarti dapat uang, itu pemasukan gitu ya. Sehingga bisa ketemu nanti untungnya di mana gitu. Untungnya. Kemudian laporan-laporan ini yang seberapa banyak dijual itu kan ada ininya ya. Biasanya kalau orang beli kan ada mau dada apa paha gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, itu kan harganya Oke, Pak. berbeda juga kan. Nah, itu bisa Anda buatkan laporannya nanti, kira-kira yang banyak disukai oleh pembeli itu yang mana, dada apa apa paha apa sayap ya, gitu. Karena kadang Kayak kala dibuatkan survei gitu ya. hah? Kayak dibuatkan survei gitu ya, Pak. Bukan survei, pembelian di sini tuh loh. Kan kamu pasti tanya tuh, eee, "Bapak mau beli yang sayap apa yang paha?" misalnya, atau yang dada atau dan sebagainya, atau mungkin Iya. kepala, atau mungkin kulit, itu kan kadang kala ada juga yang jual produk-produk sampingannya ada usus, kulit dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu dimasukkan ke dalam list penjualan juga sehingga Anda di laporannya tuh bisa tahu yang paling banyak laku tuh yang mana sih gitu. Apa dada apa paha apa mungkin malah yang kombinasinya nasi misalnya atau misalnya kombinasi nasi dengan ayam dada dan sayap dan sebagainya seperti Iya, itu baik, ya. Pak. Itu untuk supaya aplikasi Anda itu lebih lebih ini bermanfaat ya, lebih banyak bermanfaatnya. Jadi itu tadi ya, tambahkan itu ya. Laporannya cuma ini ya. Iya. Sebentar, yang tadi aplikasi laporan tadi loh, bukan Aplikasi. laporan Word-nya bukan. Nah, Oh, ini bukan. Iya. Iya, begini doang, Pak. laporan pembelian. Kalau beli dapat nota nggak? Dapat. Oh, lah mana notanya? Oh, Diambil enggak. dari aplikasi Cuman juga. iya di dalam aplikasi, Pak. Iya mana nota cetaknya? Di user. Misal nih saya beli ayam misalnya, kan saya bayar terus dapat nota kan. Apa Iya. ya? Kwitansi apa stroke lah ya, itu Oh, istilahnya ya. kalau stroke belum ada, Pak. Nah, Baru nota dibuatkanlah ya. Ini nota kan pembelian doang. pura-puranya Anda itu sudah membayangkan bahwa usaha Anda itu nanti 1 tahun ke depan sudah gede gitu ya, pelanggannya sudah banyak. Nah, Oh, sementara amin. sistem Iya. yang Anda buat itu mempersiapkan itu gitu ya. Kan enggak apa-apa nih, bisnis kecil jalan dulu tapi sistemnya sudah Anda buatkan untuk persiapan 2 atau 3 tahun ke depan gitu. Ya, baik, Pak. Di website pelanggan. Oh, bukan di website. Oh ya, ya pokoknya bukti inilah, bukti ini. Iya.
Kan ini belinya langsung di tempat kan? Iya, langsung di tempat sekarang, Pak. Oh, ada pesan juga? Bisa Kalau pesan lewat pesan web juga? belum, Pak, ini belum diterapkan, Lah ya, oh berarti masih di tempat. masih di tempat. Lah ya, kan berarti di tempat kan berarti kalau kita bayar dapat ini apa Iya, struknya gitulah ya, gampangnya seperti itulah gitu. iya. Nanti kalau kamu usahamu ini yang udah gede kan mesti supply chain-nya lebih banyak lagi, perlu eh, kardus ininya yang ada labelnya dan sebagainya gitu. Ya ini Anda inilah mengabstraksikan bahwa Anda ini pengusaha apa nih? Acik ya. Oh, namanya Acik ya. Lucu ya. Iya. Abang Chicken Crispy. Panjangannya Oh, Abang ada Chicken C-nya Crispy. ya. Lo kok anunya gambarnya oh gambarnya ini. Kok gambarnya? Ratio. Produknya ayam penyet. Ayam penyet apa ayam kayak KFC? Oh, seperti itu. Kayak KFC, Pak, ayam tepung. Oh, Ayam. ada ada penyetnya juga, ada sambelnya, ada nasi juga. Iya, sambelnya. Berarti ada Ada jual paketnya nasi juga juga. enggak? Anda Paketnya jual paket belum enggak? ada kayaknya, Pak. Oh, enggak ada ya? Enggak. Ya tambahin satu Kalau menu. paket biasanya kalau mau orang yang hajatan mesen gitu, Pak, baru dibuatkan paket. Nah, kan Ada kamu orang yang bisa request gitu. masukkan di situ di web profilmu ini untuk paket berapa misalnya dalam kurung pesan ya. Oh, berarti harus dipesan dulu kalau yang pingin paket misal seperti itu ya kan. Sambelnya aja enak tuh, wih, sambel mata ini. Struk, buatkan struk di website pelanggan, ya di tokomu lah pokoknya. Nah, Iya. laporan. Oke. Terus kamu pakai metode apa ini untuk mengembangkan softwarenya ini? Oh, metode agil, Pak. Oh, apa itu agil? Baru dengar saya agil. Bisa tolong dijelaskan agil? Jadi metode agil itu adalah framework konseptual dengan pendekatan pengembangan yang iteratif dan increment. Pengembangan sistem dengan metode agil efektif diterapkan pada hampir semua sistem berjalan, mengingat fleksibilitasnya yang dapat diterapkan pada salah satu tahapan pengembangan tanpa mengganggu sistemnya berjalan. Jadi selama sistemnya berjalan itu kita bisa maintenance sistemnya, Pak. Jadi aplikasinya itu bisa menyesuaikan kemauan usernya gitu. Oh ya, pas banget nih berarti nih aplikasinya ya. Tadi ada masukan dari Pak Irianto, terus ada masukan dari saya. Ini berarti di agile ya, ditambah terus ya, gitu ya. Iya. Oke ya, ini saya kira cukup bagus lah ada. Jadi nggak waterfall mulu ya, taunya kan waterfall ya meskipun Iya. Anda nanti juga harus banyak Kalau belajar juga mengenai waterfall kan soalnya sudah mainstream, Pak. Kita ya coba yang baru. agile. Oke, boleh lihat aplikasinya. Balik ke aplikasi lagi. Iya. Ini pembeli bisa membeli lewat website ini apa belum bisa? Sudah bisa. Untuk sekarang masih bisa di sini doang, Pak, baru melalui localhost doang. Soalnya Oh, kan bukan, website maksud saya user itu bisa mengakses ini enggak gitu. Ada fitur untuk user pembeli enggak? Ya Oh, kan ada, Pak. belum kamu koneksikan ke internet, jadi belum bisa ini. Iya. Ada, Pak. Oh, ada ya. Mana? Misal saya mau beli gitu, gimana caranya? Oh, tinggal pilih aja menunya mau apa. Oh gitu. Misalnya saya beli, iya. Eh, Oh, Jadi langsung saya buka webnya langsung dibeli gitu ya? ya langsung beli aja, langsung pilih makanannya mau apa. Coba di demokan. Misalnya saya beli sayap ayam 2 Stok 93 wih, banyak. sama sambelnya deh. Sambal geprek. Oh, ini yang nginputin pembeli. Iya, Oh, berarti pembeli ke warungmu nginputin. Apa nanti rencananya pembeli dari rumahnya nginputin gitu? Gimana? rencananya dari rumahnya nanti, Pak, Oh, kalau dari rumahnya. udah pakai hosting. Oh. Terus taunya gimana? Ini yang beli Pak Adam atau Pak Irianto gitu? Ada, Pak, di adminnya nanti, Pak. Kan belum login ini saya. Pura-puranya saya mau beli nih. Oh, harus login dulu, Pak.
Oh ya Harus login gimana dulu, baru nanti loginnya? ketahuan siapa yang beli. Ini udah login, Pak. Oh login. Ini Dari sebagai ulang deh, sebagai user. usernya siapa? Oh ya ya sudah. Itu Adi, lanjut terus lanjut kemana? kalau sudah ke check out. Check out. Nanti masukkan data-datanya ya, Oh itu Adi Purwanto tuh. Oh. ya di Ongkos Purwanto. kirim. Coba diklik 3.000. Misalnya Ini ke Chat naik, Bang naik Pur. apa itu? 3.000, 5.000. Naik motor, Pak. Soalnya kan jaraknya Kok dekat. murah banget ya? Iya. Kalau kemahalan nanti kalah saing sama ojek. Hah? Kalau kemahalan nanti kalah saing sama ojek. Bahkan bisa memanfaatkan ini Gosen. Hmm. Alamat lengkap pengiriman. Ya sudah. Oke, terus cek check out. Check out. Dikirim. Oh, belum. Belum. Masukin alamatnya dulu, Pak. Misalnya. Sudah sampai ayam gorengnya ke Pak Irianto nih. Pak Irianto lagi Bisa aja, makan. Bapak. Nanti kalau sudah, dia masuk ke halaman nota, Pak. Nanti muncul detail pembeliannya, ada Heeh. nomor pembeliannya, tanggalnya, terus totalnya berapa, nama pelanggannya, nomor telepon, email, lalu pengirimannya ke daerah mana, terus ongkos kirimnya juga muncul. Oh, nggak kamu Ada alamat. batasin? Pengirimannya nggak dibatasin ke seluruh Itu Indonesia? enggak, Pak, saya batasin, jadi sekitaran wilayah Pondok Gede aja. Oh Kecamatan gitu. Pondok Gede. Oh iya iya iya. Nggak ada di GoFood. Ah, nggak ada di GoFood nih. Nggak daftar GoFood ya? Belum kayaknya, Pak. Tapi Eh, udah muncul di Google Maps, Pak. Sebetulnya kan sudah disediakan juga itu, dibantu juga ini sama GoFood ya sistemnya ya. Iya tapi nggak apa-apa. Iya, pakai GoFood ya lengkap itu. Berapa terjual satu hari gitu. Hmm. Langsung aplikasi. Nah, tiru aja itu konsep-konsepnya si GoFood ya di Iya. aplikasimu dia dia Ongkosnya ada mungkin lebih aplikasi. mahal ya. Heeh. Kalau dia tadi murah tuh 3.000. Iya. Lah, makanya tadi saya tanya, naik apa ini 3.000 Pak? Oke, cukup saya kira ya. Ah, gini, skill testnya buatkan laporan yang isinya ini ya, data pembelian ya, nama pembeli ya, nama pembeli dan alamatnya, serta ongkos kirimnya. Nah, sekarang ya, waktunya 1 jam ya. Nanti kamu rekam di mana di screen apa ini di OBS atau apa, diupload ke YouTube. Bapak bisa Linknya, tolong eh? diulangin, Pak, tadi buat apa? Oh, Bisa tolong diulangin, Pak. ya. Soalnya tadi apa, Pak? Maaf, Oh, bisa tolong diulangin. buatkan laporan yang menampilkan Laporan yang data pembelian yang isinya nama pelanggan, terus alamatnya, sama biaya pengiriman. Ini skill test ya. Skill test itu berarti harus segera di ini dikerjakan. eh, pengirimannya ke mana ya, Pak? Ke WA. WA, WA Bapak. Ya, tahu Pak Irianto tahu kan nomornya. Pak, ini saya sudah nih Pak. Ini linknya YouTube nih. Oh, ke salah Gitu satu ya. aja, Pak. Apa Hah? ke salah satu dosen aja atau Bapak juga Saya juga. dua-duanya? Oh, dua-duanya ya? Heeh. Iya, Pak. Komentar jangan dinonaktifkan. Komentar di YouTube. Oke. Oh, didemokan juga, Pak. Nah iya kan Didemokan di YouTube. proses pembuatannya itu didemokan, ditampilkan supaya teman-temanmu nih yang viewer-viewer nih yang banyak ini bisa melihat nanti di Iya, YouTube kan. baik, Pak. Ya, saya kira itu Pak Irianto. Eh, ya sudah ditutup aja. Gantian Hendy ya. Ya, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu orang lagi, Henny. Wah, hujan lebat banget nih.
Heni. Heni. Iya Pak, di tempat saya juga hujan. Heni Suheni. Kampus hujan, Pak Adam. Di sini hujan sih tadi barusan sebentar aja. Lebat ini hujan. Gelap sejak pagi gelap. Kamar sini. Holiday storage. Nah, ini CP, ini baru perusahaan. Ayo, ini langsung. Mana, Hen? Enggak kedengaran suaranya. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat membantu Suaranya pelan banget, Heni. Kritik-kritik udah banjir. Udah Pak, kedengaran? Bisa dilanjut? Sama Heri. Dari rumus masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat membantu validator bersama dalam mengendalikan persediaan negara. Suaranya pelan, Hen. Mic-nya didekatin. Nah, kedengaran Pak? Itu baru ya. Keras-keras aja suaranya. Iya. Di sini ada rumus masalah dari validator sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat membantu CV validator bersama mengendalikan jumlah persediaan setiap barang dengan tepat. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat membantu CV validator dalam memprioritaskan pemesanan barang yang paling banyak terjual dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem admin gudang, dapat mengurangi penyalahgunaan yang terjadi di gudang. Untuk tujuannya, membuat sistem yang dapat melakukan pengontrolan stok di gudang, stok masuk dan stok keluar, sehingga dapat memberitahukan tentang jumlah stok barang yang ada di gudang dengan tepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk manfaatnya, sesuai dengan permasalahan pada kegiatan persediaan barang pada CV Validator agar mempermudah admin gudang dalam mengelola dan mendata dan data barang yang masuk dan keluar. Yang kedua, membuat sistem yang dapat melakukan pengontrolan stok barang gudang sehingga dapat memberitahukan tentang jumlah stok barang yang ada di gudang dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, untuk menghindari keterlambatan barang, hilangnya barang, dan adanya inventory barang ini, maka operasional perusahaan dapat berjalan lebih baik. Di sini ada visi dan misi dari perusahaan. Visinya menjadi perusahaan konveksi CV Validator
bisa dipercaya dengan kualitas yang baik dan pelayanan profesional. Misinya, memberikan layanan dan produk pakaian terbaik kepada setiap pelanggan. Yang kedua, memiliki produk pakaian yang berstandar internasional. Yang ketiga, membentuk karyawan yang jujur, tulus, dan profesional. Yang keempat, memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama itu ada direktur. Nah, yang kedua ada admin, tim keuangan, tim desain, tim promosi, dan tim produksi. Untuk use case diagramnya di sini saya pakai 2 user, yaitu admin dan gudang. Admin sebagai kepala, gudang itu sebagai karyawannya. Untuk user admin itu terdapat fitur login, mengelola data barang, mengelola stok barang, laporan barang masuk dan keluar, ubah password, dan logout. Untuk aktor gudang, terdapat fitur mengelola inventory masuk dan keluar, ubah password, dan logout. Untuk activity diagram akses admin, yang pertama membuka halaman web, lalu login, lalu langsung ke tampilan utama. Di situ ada fitur mengelola barang, mengelola stok barang, laporan barang masuk dan keluar, ubah password, lalu logout. Untuk activity diagram akses gudang, di sini membuka halaman, login, halaman utama, mengelola inventory masuk dan keluar, ubah password, lalu logout. Nah, selanjutnya demo aplikasinya. Di sini tujuan saya buat aplikasi ini agar mempermudah pihak toko dalam mendata stok barang. Suaranya kok nggak ada ya? Tes 1, 2, 3. Ah, kurang kenceng ya ini ya suaranya. Mm-mm. Ya, sudah dengar sih, agak pelan. Yang utamanya di sini ada fitur barang, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar, ubah password, dan logout. Untuk fitur yang berwarna abu-abu ini hanya bisa dilihat oleh admin gudang, yaitu si karyawan. Nah, untuk yang barang ini, total semua barangnya yang ada di gudang. Kita coba untuk tambahkan produknya.
Jadi barang kita klik terlebih dahulu barang yang akan dihapus, lalu klik tombol hapus, lalu ya. Lalu keluar. Ini adalah laporan barang, yaitu laporan yang barang masuk dan barang keluar. Untuk barang masuk, nah ini tuh laporan barang yang dibahas dari admin gudang. Ini kita bisa mengcopy atau merefresh atau print. Langsung di print, langsung di press. Langsung di save ke file PDF atau Word, Excel, dan lainnya. Nah, ini untuk laporan barang keluar. Sama bisa untuk copy, print, dan nge-save. Ini untuk laporan semua barang masuk. Dan untuk ubah slot, klik OK. Ganti ke admin gudang sebagai karyawannya. Di sini admin gudang bisa melihat semua produknya. Keluar, ubah password dan logout. Nah, di sini sama kayak admin atau kepala gudangnya, bisa tambah, bisa ubah, bisa tambah lagi.
klik simpan, lalu simpan. Untuk mengubah sama kayak tadi, kita klik yang mau diubah, klik fitur ubah, lalu kita ganti coba stoknya jadi 60. Kita simpan, kita klik untuk mencari nama produknya biar lebih cepat. Deker. Nah, langsung. Lalu kita keluar, pindah ke inventory masuk. Di sini ada produk-produk masuk. Nah, untuk tambahan produk masuk, Suaranya nggak kedengeran. dari masuk atau barang tambahan, tambah barang. Untuk tanggal 20 kita pakai Itu nomor inventorinya memang seperti itu ya? INV Iya. 2018. Iya. Oh, memang harus itu nomornya kamu buat ya. Barang untuk hapus data, kita klik hapus, lalu oke. Kita keluar, lanjut ke inventory keluar. Kita tambah barang. Oke. Untuk hapus barang, kita klik terlebih dahulu, kita hapus barang, lalu klik OK. Sama di sini ada ubah password. Dan kita logout. Sudah. Baik, presentasi yang saya berikan. Sudah, Pak. Berikut untuk presentasi yang saya berikan. Dipersilakan untuk dosen jika ingin ada yang bertanya atau memberikan saran
Sudah? Sudah. Oh, sudah ya. Iya. Nggak dengar soalnya suara kamu terlalu kecil ya. Sudah besar. Tapi kamu dengar suara saya kan? Halo? Ya, ya. Oh, kamu ini tinggal di mana? Kok ini kayaknya jauh banget delay-nya. Iya, di Jakarta Utara. Hah? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara, pantesan jauh ya. Ya nggak ngefek sih sebetulnya pakai internet. Mungkin sinyalnya ya, Iya, sinyalnya agak. Ini usernya ada berapa? ada 2. Siapa saja? Si admin sama si gudang. Kalau si admin ini sebagai kepala gudang, si admin gudang ini sebagai karyawannya. Admin bisanya apa? Yang gudang bisanya apa? 60. Waduh. Stop dulu deh. Coba masuk sebagai ini petugas gudang. Ini berarti inventory itu nyimpen barang saja. Iya, khusus Ya. untuk menyimpan barang saja. Oh, ada barang simpen udah gitu aja. Atau gimana? Iya, nggak ada transaksi. Iya, gitu dong. Udah ya. Nggak ada transaksi jual beli gitu ya. Berarti kalau ada barang dimasukin gudang gitu. Iya, dimasukin data Nggak gudang. penuh gudangnya. Kan dimasuki barang terus. Kan nanti ada keluarnya juga. Oh, ada keluarnya juga. Keluar barang. Ya, coba kita cobakan masuk dan keluarnya. Ini gudang. Ini ini ya pegawainya. Itu barang buat apa itu? Sebelah ada ikon barang. Ini untuk semua nama-nama produk barangnya. Oh, Ya. kode barang BRG 01. Kalau mau menambahkan barang bisa lewat sini. Bisa. Oh, bisa. Coba Anda tambahkan barang yang kesekian gitu. Kode barang BRG 001. 1, jangan 20. Ini maksudnya gimana? Apa ada kategori tertentu untuk memasukkan barang? Atau pokoknya barang masuk gitu? Halo? Barang masuk aja. Kok error? Ya, karena kodenya sudah. Hah? Ya, karena kan kode di sini yang udah ada di. Oh, gitu. Oke. Sama untuk terusan kode yang dimasukkan. Berarti harus diganti jadi yang lain. Ya. BRG berapa? Yang 21. oh, dibikin lanjut gitu bisa nggak? Jadi Anda nggak perlu nulis gitu? Nah, kita ini saja sih Iya, Ada lagi jadi gitu. biar tidak terjadi kesalahan tulis gitu maksud saya.
Halo? Ya. Ya, begitu ya. Oke, terus BR coba BRG 001 tadi, apa itu di paling tabel paling atas itu ya? Apa tadi Ya. nama barangnya? Pastel series. Pastel series itu apa? Nama Warna pro, atau nama nama produk? ya kita bikin sendiri gitu. Pastel, soalnya pastel tuh Lebih kadang warna ya atau apa gitu. Oh, ya sudah, saya nggak masalahin deh nama barangnya. Pastel series. Ya, terus apa lagi fiturnya? kita simpan, Keluar. simpan, batal, hapus, keluar. Kedengaran Pak? Iya. Oh, bisa diedit ya berarti ya? Ya, bisa diedit. Misalnya BRG 012 abstrak blue jadi Ah, abstrak red gitu bisa ya? ya. Oke. Pak, data simpan, jadi as gitu Pak. Ya sudah, yang lain, fitur yang lain apa? Keluar. Ini untuk apa ini? Bukan dari keluar, barang keluar. Oh, barang keluar. Ya, Nomor inventory keluar itu apa? nomornya yang saya data Pak. Bukan kode barang. Bukan. Terus oh, Oh, oh masuk ya ke ya barang. sudah. Ya udah masukin dulu deh. INV 0012. Kalau ini nggak bisa ngedouble Pak. Mm-mm. Nggak bisa ngedouble itu Oh, nggak bisa nomor. double. Dia kan pengen lihat kalau misalnya double warningnya apa gitu ya. Kode barang. Coba digeser windownya itu. Ini kan melihat tabelnya di nomor inventory itu sambil sambil ngelihat di situ kan ya. Oh, total barang. Jumlah barang 10. Ini keluar ya maksudnya ya. Iya, maksudnya keluar. BRG 06. Oh, INV itu maksudnya barang keluar. Barang keluar itu diapain? Diambil apa dijual apa diapain? Dijual. Oh, dijual. Coba BRG 001. Tambah barangnya. Iya, ya enggak kode inventorinya sesuai punyamu, Iya. ya kan? Aduh, ini delay suaranya ini banget ya. Jauh banget ini. Matiin deh videonya. Untuk jumlah barang keluarnya sampai 5. Nomor Tambahkan. oke. Terus kok hilang?
Ya, sudah ada penginputannya. Kalau pengen tahu INV 0012, INV 0013 itu isinya apa saja itu gimana caranya? Kalau menginputkan kan bisa ya. Halo? Ya, Ya, kalau menginputkan barang keluar kan bisa ya. Oh, masukkan kode barang yang kelompok barang yang dikeluarkan, terus isi barangnya gitu kan maksudmu ya, kira-kira. heeh. Gitu nggak? Iya kan? Tadi inventory keluar itu eh, saya kasih misalnya INV 0020. Barang yang keluar ini gitu kan maksudnya? Iya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita pengen tahu nih INV 001, INV 002 itu ba- barangnya apa saja gitu? Bisa nggak? Ada nggak Dilihatnya catatan? dari level host. Dari Dari database. gimana cara lihatnya? Oh, petugas gudangnya suruh buka database. Iya, Wih, keren ya petugasnya programmer juga. iya, Pak. Bang. Saya dilihat dari sini, Pak. Nah, itu kok cuma satu kode barangnya ya? Eh, INV 0011 misalnya, kode barang yang keluar cuma satu itu rata-rata. Iya, sementara dimasukkanmu tadi itu Ya, ada BRG sekian gitu di satu INV. ini udah masuk ke jumlah 5 pitch yang keluar. Nah, nanti tolong tambahkan ya fasilitas. Kalau saya pengen tahu misalnya nih atasan pengen tahu INV 001 itu apa saja barangnya gitu ya. Jangan INV 001, pokoknya yang berkode INV ya nanti kamu fokusnya di 001 aja. Apa ya istilahnya ya? Detail dari ini, pokoknya detail dari INV-nya lah ya, barang ininya. Ya, iya coba balik ke aplikasi lagi. Oke, sekarang barang keluar. Kamu buat suatu barang keluar. Mm, Gimana prosedurnya? Coba ikut yang untuk selanjutnya. Nomor selanjutnya. Inventory. Heeh. Kode barangnya kok nama itu, nama Sama produk. produk. Ya. Oh, gitu ya. Mm. Nah, Kalau kalau di ini apa namanya?
barang masuk, barang keluar itu, INV itu kodenya. Kode barangnya itu sebagai nama produknya. Bingung saya. Kalau BG001 itu nama barangnya apa? Sesuai yang sudah di-input. Iya, coba lihat. Kita pengen ngetes BG001 itu nama barangnya apa? Tadi kan ada tuh di atas sendiri yang eh, eh, kode barang tadi. Kita mau keluarin nih. Masuknya di Nah, 5 menit lagi, Cah. Nggak, lihat barang dulu. Coba balik ke barang, itu di menu barang tuh yang paling kiri. Nah, nah, BRG 001. Coba itu dikeluarkan. Ada yang beli. Dikeluarkan berarti melalui inventory keluar ya? ya. Ya, coba BRG Tadi 001 udah di-input. pastel seri. Lu kok kodenya BRG 001 nomor inventornya keluar? Enggak INV. Jumlah barangnya ada 102 misalnya. Oke. Tambah lagi. Keluar lagi. 100 bisa enggak? 100. Jumlah barang tuh 100. Sesuai dengan ininya. Iya, jumlah barangnya itu kamu isi 100. Masuk di fitur barang tapi. Iya, itu kan di sini barang keluar nih, jumlah barangnya 100 kamu isikan dicoba. Nah, itu bawah. Ya. Terus disimpan. Tapi dia masuknya ke database-nya, Pak. Hmm. Nggak bisa nge-refresh di sini. Oh. Lah harusnya kan kalau sudah diambil ya, barangmu ada 100 nih, diambil 100, berarti tinggal 0 gitu. Iya, Iya kan? belum. Belum ya. Nah, ini dibenerin ya. Ya, coba lihat fitur yang lain. Ya, ini nanti kamu lihat juga rekamannya biar bisa revisi juga. Inventory masuk, inventory keluar apa bedanya? Untuk yang masuk kan barang-barang yang misalkan kayak barang yang habis dijahit terus masuk ke produk gudang yang sudah dijual saja. Untuk yang keluar barang yang sudah terjual. Oh. Ya, ya sudah. Pak R, silakan Pak R. Gantian, saya tak baca laporannya. Ya, ini dari belakang tadi. Coba dari depan, dari awal ini gimana tampilan laporan kamu? Ya, coba login. Kita login admin.
sebagai kepala gudang dengan password admin. Admin itu kepala gudang. Ya, kepala gudang. Terus siapa lagi usernya? Selain Kepala gudang admin, sama admin gudang tuh sebagai karyawannya, Pak. kepala gudang sama admin gudang. Iya. Ntar. Usernya siapa aja? Admin dan admin gudang, yaitu gudang. Admin, kemudian Gudang dan gudang. yang keras. Ini kayaknya bukan mic-nya nih, kamu aja nggak bersuara keras. Gudang, Pak. Usernya siapa aja? Satu. Admin yang pertama, yang Ya, kedua dua. gudang. Yang kedua? Gudang. Gudang jadi admin. Gudang itu sebagai karyawannya gitu untuk loginnya. Iya, gudang itu apa pelakunya? Masa gudang jadi admin? Itu memang gudang orang. Gudang itu untuk menginput data inventory masuk sama keluar saja, Pak. Ini usernya. Gudang, Coba lihat Pak. use case kamu, coba lihat use case. Di laporan use case-nya gimana? Atau di PowerPoint ini ada nggak? Ada. Gua gedein full screen. Oh, beneran ya kamu tulis gudang ya? Memang Iya. user. Coba, itu gambar orang. Memang nama orangnya gudang. Gudang. Oh, baru tahu saya. Untuk loginnya apa itu sistem? Ah, Nama sistem untuk login. gudang itu kan nama benda. Itu kan udah jelas kamu gambarnya gambar orang. Masa yang kamu tulis benda, ayam gitu. Gambarnya aja udah gambar orang. Petugas gudang. Apanya gudang itu? Coba penghuninya tuh, manusianya tuh dia ngapain di terhadap gudang Staffnya, itu? Pak. Ah? Itu staffnya. Coba make kamu lah nih, apa speaker saya yang berusaha? Itu staffnya, Pak. Apa? Staffnya. Staff. Oh, staff Ya. gudang. Kalau Ya. yang admin? Itu sebagai sama staffnya admin juga, cuman kepala gudangnya. Oh, admin itu kepala gudang. Iya, yang Oh, bukan admin IT ya? kan. Admin IT-nya nggak ada. Nggak Kalau ada. yang si staf gudang ini mau tukar password, siapa yang ngubah passwordnya? Dia bisa sendiri tukar password. Kalau ditambah gitu, staf gudangnya ada 2 orang, siapa yang nambah user? Kita cuman ya, Pak. Ya, atau pertama kali user staf gudang itu siapa yang buat? Si kepala adminnya. Siapa di sebelah kamu tuh? Ah, ini. Nggak ada. Kamu nanya ke ibu kamu. Enggak. Hah? Nggak bisa dong dia. Kamu kan lihat kiri kanan itu. Di rumah kamu nih. Di rumah. Ya, ini masalah user kamu ini masih bermasalah ini. Admin IT-nya siapa? Kemudian yang gudang itu kamu bilang staff ya. Dia bisa ngapain aja coba. Coba di full screen. Tarik kamu dibilang full screen. Full screen. Bentar dulu, Pak. Sebentar. Halaman itu aja di full screen. Ya. Ini tuh. Dia bisa ngubah mengelola inventory masuk, inventory keluar. Tapi kalau si admin barang masuk, barang keluar. Oh, gitu. Jadi ini admin ini dia sekaligus admin inilah ya, admin secara IT ya. Dia yang menguasai semua menu kan dia boleh. Nah, itu kamu nyebutnya jangan gudang, salah kalau kamu nyebut. Orang juga bingung kan. Karena kan ini use case, user.
dan case-nya user kan. Gudang kan bukan user. Iya. Ya paham ya? Paham, Pak. Nggak dengar kamu ngomong apa ini? Iya, paham, Pak. Hah? Enggak, tadi kamu ngomong juga kan sebelum dekat gitu. Jauh banget dari mic kamu. Enggak kok. Ya, balik ke aplikasi. Ini kamu catat ini. Kamu di mana kamu nyatatnya? Jadi sebelumnya itu sistemnya masih manual, Pak. Tunggu enggak, ini yang perbaikan kita tadi kamu catat yang saya bilang tadi itu. Itu nulisnya staf gudang. Karena kamu nulisnya salah, makanya menjawabnya pun salah kan? Iya. Karena kamu sejak awal udah salah gudang gitu. Pas saya tanya gudang, saya jadi terheran-heran kan. Padahal di sini hujan makin lebat. Gak ada kaitan kan? Iya. Dah. Makin kencang nih hujan. Waduh, banjir ini udah mulai naik. Hah? Banjir? Ayo cepat, udah mulai naik. Wah, Cepat, ini. gawat nih. Rumah saya langganan banjir ini. Aplikasi kamu buka laporannya. Oh, senang sih ini rumah saya banjir ini. Bentar Pak Erianto nanya nih. Langsung di close. Iya, girang deh. Iya itu ya laporan. Wah, iya. Kelihatan, Pak? Ini udah masuk. Mana? Coba naik ke atas. Ini yang bintang-bintang itu apa? Gambar itu. Apa? Yang harga beli itu kenapa dikosongkan? Hanya bisa cuman bisa Disengaja atau? Ya disengaja sih. Hah? Cuman bisa di adminnya doang. Nggak dengar suara kamu. Ini apa ya? Ini cuman bisa Adam kalau ngomong dengar saya. Itu harga beli kenapa tandanya begitu? Iya, itu cuman bisa dilihat sama disengaja, si staffnya doang, Pak. bukan karena Iya. angkanya terlalu besar ya. Ini untuk dikasih ke siapa nih? Laporan ini mau dikasih ke siapa? Ke HRD-nya. Ke? HRD-nya, Pak. Karena ini di sini bisa di print, bisa dijadikan Ya, orang file. HRD nggak boleh ya lihat itu ya. Lihat harganya. Nggak boleh, Pak. Ya, jadi kalau memang nggak boleh, halo? Ya, Iya, masuk ya. Boleh masuk. Lagi ngikuti juga. Ya. Jadi nanti kalau memang boleh hanya ke orang tertentu laporan ini yang harganya disembunyikan ya. Kalau boleh ya nggak apa-apa kan. Kan jangan-jangan lupa dia kan harga belinya berapa. enggak, Pak. Coba di bawah siapa yang tanda tangan ini laporan ini? Belum pakai itu. Ini nanti ada yang tanda tangan ya siapa ya? Namanya gitu bukan tanda tangannya. Ya. Halo ini. Ya, Pak. Nah, yang kamu bilang ya atau enggak? Jadi saya nggak tahu omongan saya dengar atau enggak ini. Speakernya, Pak. Ya, bukan tanda tangannya, yang penting namanya. Ya, tanda tangannya itu kan nanti manual aja. Nama pada laporan, nama penanggung jawab. Semuanya ya, semua laporan kamu nanti. Udah, coba tutup ini aplikasi. Kok logout? Maksudnya halaman ini ditutup. Ya, ada logout. Pak. Ke
tes. Ya coba lihat menu-menunya, menu laporannya apa aja yang ada? Laporan masuknya. Barang masuk ya. Ini yang sudah di-input. Nanti semuanya ya ini ya, yang ada penanggung jawabnya ya. Oh iya. Itu nggak ada alamatnya apa segala macam. Kita kalau perusahaannya punya CV, di kopnya itu ada nama perusahaannya, alamatnya. Guna kop itu kan begitu kan, jadi tahu di mana lokasinya. Oh iya. Ya, halo, Iya, Pak. kamu diam aja nih. Cepat, saya mau buru-buru nih. Ini udah banjir rumah saya, nih, udah masuk. Sudah, Pak. Ya, udah coba ke ini menunya bingung saya, menu kamu begini ya. Coba barang tuh barang, klik barang. Gimana tampilannya? Oh, kamu pakai gini ya, kalau muncul pakai modal ya, apa? Formnya form ini ya. Jadi bisa nimpa-nimpa ya. Ini kalau kamu klik, coba klik yang itu, ubah password sekarang. Menu ubah password coba kamu klik. Menu ubah password kamu klik. Ini. Bisa, coba. Bisa, Pak. Oh, bisa juga ya. Itu aplikasi kamu buat, kalau dia lagi tampil, yang lain nggak bisa diklik. Masa dia lagi buka ini, dibuka menu lain mau? Di PB ada perintahnya itu, modal atau apa namanya itu. Ya, tulis. Orang tadi lagi tampilan laporan, diklik barang, yang barangnya nggak hilang. Semestinya pas diklik barang, yang laporan ini hilang. Kalau bisa semua bingung nanti ininya apa. Ini lagi ngerjain yang mana dia gitu. Tadi apa, Pak? Ya? Tadi apa? Maaf. Enggak, saya bukan apanya, aneh aplikasi buka barang itu nggak boleh. Oh, iya. Ah, ini kan barangnya belum ini, masih Iya, ada masih. dia. Pas saat ubah password ini, coba kamu klik barang. Coba klik barang itu. Ah, kan masih bisa, coba klik. Harus tutup dulu nggak? Iya. Ah, yang ini benar. Coba yang ini tutup. Yang barang tadi enggak. Yang barang. Iya, yang barang. Ini kamu tutup dulu. Ah, coba yang barang. Ah, coba buka ubah password. Nggak bisa, Pak. Oh, tadi mau? Ya udah, cuma ini tampilan ini apa ini sekarang ini? Coba tutup. Enggak, ini tampilan ini apa? Laporan kamu ini kok nggak hilang dia? Iya, masih kurang. Enggak, tampilan utamanya apa? Semestinya dia ke tampilan utama. Astagfirullah. Ya, ada tampilan utamanya ya, ada dashboardnya. Ini tampilan utamanya biasanya di depan nama perusahaannya atau apa gitu. Jadi nggak selalu yang menu terakhir muncul terus gitu. Ini cara ngilangkan ini gimana ini? Yang tulisan apa laporan kamu ini gimana ngilangin? Oh, belum ada fiturnya sih, Pak. Enggak, ngilangin ini laporan barang itu. Halaman itu gimana ngilangin? Sekarang Iya. ini. Cuman bisa untuk ngilanginnya cuman kayak klik ke Nggak hilang tadi kalau diklik laporan barang nggak hilang. Gini saja, Pak.
tetap laporan ya. Laporan itu kan form. Ya. Ya, dibuat hilang ya. Ada dashboard gitu. Dashboard itu tampilan depan. Jadi kalau sudah masuk ke menu yang lain, di belakangnya dashboard. Kalau form. Atau kamu masukkan dalam satu form. Ini karena yang report kamu masukkan form, yang ini enggak dalam form. Iya, iya. Ada lagi, Pak? Tuh, udah selutut ini. Eh? Mata kaki. Masuk, Pak. Udah masuk. Mata kaki, udah semua mata Oh, kaki iya. jadi kaki saya. Ya Pak udah. Adam kasih soal aja Pak Iya, Adam. iya, oke. Ya, Nah, tadi udah ya. dari saya itu ya. Mm. Ya, saya mau beres-beres dulu nih. Iya, oke. Istri lagi di sekolah dia. Oh. Iya, baik. Ya, Pak Eri Saya keluar lagi. dulu Pak ya, saya matiin. Iya, Pak. Silakan, Pak. Skill testnya kita udah dicatat ya. Sudah dicatat kan tadi anunya dari Pak Irianto. Skill testnya Anda buatkan form yang isinya dashboard mengenai laporan ini ya. Jadi form tersendiri karena kalau VB itu kan ini ya, base-nya di form-form gitu ya, bukan page ya. Dashboard mengenai laporan-laporan, stok, terus sebelahnya barang masuk berapa, barang keluar gitu. Udah itu aja. Proses pembuatan skill testnya kamu screen capture ya, pakai OBS atau pakai apa ini, banyak aplikasinya, banyak sih, Anda lebih familiar mestinya ya. Terus sambil kamu jelaskan, oh saya masang ini formnya saya beri nama sekian, kemudian komponennya ini berupa grafik misalnya seperti itu ya, diupload ke YouTube ya. Kayak Raffi Rizky tadi ya. Ada pertanyaan? Semoga nggak ada. Jelas ya. Nah, waktunya 1 jam. Oke, kalau jelas ya kita akhiri, silakan ditutup. Ini akhiri untuk presentasi laporan kerja grafik saya. Saya ucapkan terima kasih bila ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Liv ya.